Halo, salam sehat semuanya. Saya dengan Dr. Sheila Agustini, spesialis syaraf. Dalam video 10 menit kita kali ini, saya akan membahas tentang bab pernafasan dari buku kompilasi pertanyaan dan jawaban tentang amyotrophic lateral sclerosis. Saya akan mulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang proses pernafasan yang normal. Saat kita menarik nafas dan membuang nafas, inilah yang sebenarnya terjadi. Saat kita menarik nafas, mengambil oksigen, diafragma dan otot nafas mengembang. Dan saat kita membuang nafas, mengeluarkan karbon dioksida, maka diafragma dan otot nafas mengempis. Jadi saat kita bernafas, terjadi proses kembang dan kempis yang tujuannya adalah menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apa yang terjadi pada penyakit amyotrophic lateral sclerosis? Kita ketahui bahwa pada pasien ALS terjadi kelemahan yang sifatnya progresif, di mana kelemahan ini dapat mengenai juga otot-otot nafas. Saat pasien ALS bernafas menghirup oksigen, maka otot-otot pernafasan tidak cukup kuat untuk mengembang, termasuk saat dia mau membuang nafas, mengeluarkan karbon dioksida, maka otot-otot nafas tidak terlalu cukup kuat untuk mengempis. Sehingga yang tadinya lebar gitu ya, kembang, kempis, sekarang mungkin karena sudah mulai lemah, hanya sedikit mengembang, kempis. Oleh karena itu kondisi ini dalam dunia medis disebut sebagai hipoventilasi, di mana terjadi penumpukan dari zat karbon dioksida dalam darah. Dan hal gangguan pernafasan pada pasien ALS merupakan salah satu komplikasi yang cukup serius yang dapat menyebabkan kegawat daruratan. Oleh karena itu, Dok, saya sekarang mulai sulit bernafas. Apa yang harus saya kerjakan? Pertama, kenali dulu, apakah saya sudah mulai mengalami gejala-gejala dari otot-otot nafas yang melemah? Karena gejala kelemahan otot nafas pada pasien ALS tidak terjadi mendadak, tetapi terjadi secara perlahan. Nah, apa saja gejala-gejala hipoventilasi atau kelemahan otot nafas itu? Apakah teman-teman sekarang sering sakit kepala di pagi hari saat bangun tidur? Apakah sudah ada sesak nafas? Apakah sudah mulai sulit tidur, terutama karena posisi yang nyaman, harus diganjal bantal sampai berapa buah gitu ya. Kemudian apakah nafsu makan semakin turun, ada kecemasan, lalu juga rasanya kok dilihat sering menguap terus-terusan, atau cegukan yang tidak berhenti-henti gitu ya. Ini dapat merupakan gejala-gejala awal dari tanda otot nafas sudah mulai ada gangguan. Nah, jadi kembali yang tadi, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mulai sulit nafas. 1. Apakah saya memang sudah ada gejala-gejala tadi? Yang kedua, mungkin dapat dibantu dengan memasang seperti kipas besar di ruangan gitu ya, untuk membantu sirkulasi udara. Jadi di tempat pasien ALS beristirahat atau di ruang tamu bisa dipasang kipas besar. Nah, kemudian yang ketiga dapat melakukan teknik latihan nafas, breathtaking teknik yang akan saya bahas di video lain. Breathtaking teknik ini dapat membantu untuk menguatkan otot-otot nafas tadi itu. Kemudian pastikan bahwa pasien ALS telah menerima imunisasi. Imunisasi yang kita sarankan adalah flu influenza dan pneumonia. Kemudian pastikan juga pada pasien di mana keluarganya atau caregivernya mungkin sedang mengalami infeksi saluran nafas, batuk, pilek gitu ya. Sementara kita larang untuk berdekatan dengan pasien ALS gitu ya. Kemudian kalau memang ternyata pasien ALS mengeluh batuk susah dikeluarkan, ada banyak lendir, dahak yang kental gitu ya, maka dokter akan dapat membantu memberikan pengencer dahak, terapi inhalasi, nebulizer, obat-obat yang mengencerkan dahak tadi dengan obat-obat yang melebarkan pipa nafas, ada banyak yang bisa diberikan. Nah, kemudian bila ternyata memang dokter sudah menemukan otot nafas tadi sudah mulai lemah, maka pasien ALS memiliki opsi untuk memilih apakah dia mau mendapatkan asisten pernafasan. Apa sih asisten pernafasan ini, Dok? Ini disebut sebagai NIV, Non-Invasive Ventilation. Ini sebenarnya asistennya bentuknya mesin kotak yang portable, bisa dipindah-pindahkan gitu. Dan nanti dia ada kayak seperti masker yang bisa dipasang di hidung. Contohnya ada ya nanti di dalam buku ini, di mana pada awalnya pasien dapat mencoba memakai mesin ini selama tidur, kemudian beberapa jam di pagi siang hari, atau kapanpun pasien ingin.
Tugas dari asisten pernafasan ini atau mesin NIV ini adalah membantu dalam mengembang dan mengempiskan otot tadi. Jadi kalau tadi pasien ALS mengalami capek ya, karena kok harus nafas aja udah berat gitu ya, maka asisten pernafasan ini akan membantu mengembang dan mengempiskan tadi. Dan sifatnya tidak invasif, artinya cukup seperti masker yang dikenakan. Nah, pada stadium ALS yang sudah lebih lanjut lagi di mana NIV mungkin sudah tidak cukup, maka tetap diberikan asisten pernafasan. Pasien ALS dapat memilih opsi ini, di mana tapi bentuknya berbeda dan lebih invasif, makanya disebut sebagai invasive ventilation. Dilakukan prosedur tracheostomi di mana dokter akan melakukan sayatan kecil di sini dan nanti asisten pernafasan ini yang namanya ventilator akan dipasangkan langsung melalui selang di sini dan pasien bernafas mengembang-empiskan dengan bantuan asisten pernafasan tadi. Dan ada selalu opsi lain, yaitu di mana pasien ALS menolak menggunakan asisten pernafasan. Hal itu juga tidak ada salah ataupun benar, dan itu merupakan hak pasien masing-masing yang juga dapat dibaca di bab Advanced Care Plan dari buku ini. Pada kesimpulannya, dok, saya sudah mulai sulit bernafas, saya pasien ALS, apa yang harus saya kerjakan? Maka satu, mohon pastikan apakah memang pasien sudah mengalami gejala-gejala pernafasan tadi. Bila sudah ada sesak, bila sudah sulit bernafas, maka kondisi ini adalah kondisi yang sangat serius. Wajib segera dibawa ke tenaga medis terdekat. Yang kedua, selalu lakukan teknik breathtaking untuk latihan menguatkan otot nafas tadi. Kemudian hal-hal lain seperti memasang kipas, tidur dengan bantal diganjal gitu ya. Termasuk bila saat sesak datang, apa yang harus dilakukan, duduk dengan tegak dan mengatur nafas supaya ritme nafas kembali normal, itu sudah dibahas semua di buku. Dan yang terpenting, bila memang ternyata dari pemeriksaan fisik teman-teman sekalian sudah ada kelemahan di otot nafas, diskusikan dengan dokter. Apakah teman-teman sekalian ingin ingin menggunakan asisten nafas tadi, atau teman-teman sekalian tidak mau menggunakan asisten nafas tadi. Mau atau tidak mau menggunakan asisten nafas tergantung dari diskusi antara pasien dan keluarganya, dan tolong informasikan ke dokter yang menangani teman-teman sekalian. Demikianlah video saya kali ini. Link yang untuk mengunduh buku ini secara gratis akan saya sediakan. Buku ini berisi tentang topik-topik praktis menangani pasien ALS, dapat dibaca oleh semua masyarakat awam maupun tenaga medis, dan juga topik-topik yang dibahas termasuk pernafasan, nutrisi, dan lain semua sudah ada di sini. Salam sehat, semoga tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.